Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang fluida. Fluida ini materi baru ya untuk SMK, dimana sebelumnya di SMP belum ada. Ya, fluida itu merupakan suatu yang dapat mengalir sehingga sering disebut dengan zat alir. Dimana yang termasuk fluida itu adalah zat cair dan zat gas. Fluida itu ada dua jenis, ada namanya fluida statis dan fluida dinamis. Kalau yang statis itu contohnya adalah semua benda atau zat cair dan gas yang menempati ruang, seperti contohnya adalah air dalam gelas. Sedangkan kalau fluida dinamis itu adalah fluida yang mengalir, seperti itu. Contohnya adalah air ombak. Ini fenomena-fenomena tentang fluida. Yang pertama itu adalah kenapa kayu yang besar itu lebih mudah diangkat dalam air. Mengapa balon gas bisa naik ke atas, sementara semua benda-benda yang dipengaruhi oleh gravitasi itu pasti dia akan jatuh ke bawah, tapi kalau balon gas ini bisa naik ke atas. Terus mengapa telur bisa mengapung dalam air garam, sementara kalau air murni itu tenggelam. Air murni itu contohnya adalah air. Dan selanjutnya, kenapa serangga kecil bisa bergerak di atas air dan tidak tenggelam? Kalau kita bergerak pasti jatuh kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan semua ini kita akan bahas setelah kita mempelajari tentang fluida. Yang pertama kita akan bahas itu adalah fluida statis. Fluida statis itu mempunyai bentuk yang dapat berubah secara kontinu, artinya dia itu akan berubah-ubah seperti wadahnya. Contohnya, gas dalam balon ini dia akan bentuknya seperti balon, sedangkan yang ini dia akan berupa tabung. Sedangkan kalau umpamanya air ini dimasukkan ke dalam balok, dia akan berbentuk balok. Itu artinya bentuknya kontinu, berubah secara kontinu. Nah, sebelum beranjak ke fluida ya, prinsip-prinsip tentang fluida, kita harus mengetahui tentang massa jenis. Sebelumnya kita pernah mempelajari massa jenis itu di SMP. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tentang massa jenis. Kadang kalau kita perhatikan, orang banyak mengatakan bahwa buah manggis itu lebih berat daripada kapas, atau besi itu lebih berat daripada plastik. Hal ini tidak seluruhnya benar, karena semua itu tergantung dari ukuran masing-masing benda. Artinya, misalkan jumlah dari kapas itu banyak ya, misalkan 1 ton, manggisnya ada satu buah, berarti kan otomatis kapas itu lebih berat. Itu tergantung dari ukuran dan jumlahnya. Jadi kalau umpamanya massa jenis ya, kesimpulan dari massa jenis itu setiap benda ya itu memiliki namanya massa jenis yang berbeda-beda. Ya, kalau kapas berapa, massa jenisnya manggis berapa, gitu. Jadi dia merupakan karakteristik suatu benda, itu disebut dengan massa jenis, bukan ukuran atau berat suatu benda, tapi karakteristik suatu benda. Nah, rumus dari massa jenis itu adalah rasio atau perbandingan antara massa dan volume. Ya, massa jenis itu disebut dengan densitas atau massa jenis, di mana satuannya kilogram per meter kubik. Massa benda kilogram, volume benda meter kubik. Kalau dalam dunia medis itu satuan densitasnya itu sering dinyatakan dalam bentuk gram per cc. Ya, gram per cc. Atau specific gravity ya. 1 gram per cc itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, ini bedanya kalau umpamanya air ya. Air itu dia memiliki massa jenis yang berbeda-beda, dia sesuai dengan bentuk dari zatnya. Kalau air yang beku atau es itu memiliki namanya massa jenis berbeda. Yaitu kalau umpamanya dia dalam bentuk cair, air berbeda juga, dan gas juga berbeda. Seperti itu, Pak. Ini disebut dengan anomali air. Nah, untuk mengetahui beberapa
massa jenisnya. Coba dicari ya. Nah, ini contohnya. Beberapa ikan seberat 1 kilo dimasukkan ke dalam tabung, di mana jari-jarinya adalah 0,5 meter yang berisi air dengan ketinggian 1 meter, sehingga permukaan air setelah diberi ikan ini dia meningkat menjadi 1,7. Berapa massa jenis ikan tersebut? Sebelum mencari massa jenis, itu pertama kita cari dulu adalah volume ikannya. Caranya itu adalah volume air, ya, air setelah diberi ikan dikurangi volume tabung. Nah, caranya seperti ini, sehingga mendapatkan volume ikan itu adalah 0,55 meter kubik. Setelah itu baru masukkan ke rumus massa jenis ikan, di mana rasio antara massa dan volume. Massa ikan itu adalah 1 kilo dibagi 0,55, maka massa jenis ikan adalah 1,82 kg per meter kubik. Seperti itu. Selanjutnya baru kita membahas tentang tekanan. Jadi di dalam kita ngomongin tentang fluida, kita juga harus tahu tentang tekanan, ya. Tekanan ini ada pertanyaan lagi, kenapa ayam itu sulit berjalan di tanah yang lembek sedangkan itik itu lebih relatif mudah? Dan kalau tangan kita ditekan oleh ujung pena yang bagian runcing, ya, maka akan terasa lebih sakit daripada yang ujungnya bagian tumpulnya. Kenapa seperti itu? Ya, karena ini jawabannya. Ya, tekanan itu besarnya F per A. Jadi dipengaruhi oleh luas penampang. Ya, kalau umpamanya yang pertama itu adalah ini dia, ayam dan itik, dimana luas penampang penginjak kakinya itu, kalau itik itu kan dia ada selaputnya, maka lebih luas, dan sedangkan ayam itu lebih tidak ada selaputnya, ya, maka lebih kecil. Maka kalau tekanannya bebek itu lebih kecil daripada ayam lebih banyak tekanannya, seperti itu, karena dia P itu berbanding terbalik dengan A. Begitu juga dengan yang fenomena yang lainnya, ya. F itu adalah gaya tekannya atau berat bendanya. A itu adalah luas penampang tekanannya. Dimana tekanan itu satuannya adalah Newton per meter kuadrat, dimana ini ada beberapa gininya, dimana ini adalah satuan-satuan dari tekanan juga. 1 atm atau 1 atmosfer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat dikali 10 pangkat 5 Newton 10 pangkat 5 Pascal dan 76 cmHg, dan 1 kali 10 pangkat 6 Dyne per cm kuadrat. Ini gaya, Newton, luas penampang meter kuadrat. Selanjutnya itu adalah tekanan pada hidrostatik atau tekanan pada zat cair. Nah, ini perbedaannya. Kalau pada zat cair itu ini penurunan rumusnya, ya, dari P sama dengan F per A. F itu adalah gaya berat, M kali G per A, dimana M itu kalau umpamanya rumus massa jenis kan tadi rho sama dengan M per V, maka M itu sama dengan rho kali V kali G per A jadinya. Setelah itu V, ini volume, ini adalah luas, maka kita bisa coret volume dengan luas itu ada satu, yaitu H. Jadi tekanan hidrostatik itu sama dengan rho G H. Rho nya adalah massa jenis dari fluida atau massa jenis zat cair, G itu adalah percepatan gravitasi, dan H itu adalah ketinggian. Ketinggiannya yang dimaksud itu adalah ketinggian dari permukaan. Ini namanya permukaan fluida sampai bendanya, itu H. Ya, saya ulang, H itu adalah ketinggian dari permukaan sampai benda, bukan dari sini tingginya, ya, dari bawah ke atas, tapi dari atas sampai bendanya, itu adalah ketinggiannya. Ini perlu kalian ketahui, ya, barometer itu alat ukur tekanan udara. Ini contohnya. Misalkan hitunglah tekanan total yang dialami sebuah benda dengan massa jenis 9,8 yang tercelup dalam
sumur pada kedalaman 10 meter dari permukaan air sumur jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka tekanannya adalah rho GH, rho nya itu adalah massa jenis air, dalam ini adalah air sumur. 10 meter per sekon kuadrat itu adalah percepatan, dan 10 meter itu adalah ketinggian, ya, ketinggiannya dari permukaan air, itu besarnya segini. Terus contoh yang kedua, berapakah tekanan yang dialami penyelam yang berada pada posisi 100 meter di atas dasar laut? Berarti ini 100 meter dari atas dasar laut, ya, ini kedalaman lautnya 1 km gitu. Dan massa jenis air laut adalah 1,025 kali 10 pangkat 3. Percepatan gravitasi adalah 10. Nah, caranya adalah sama rumusnya rho GH, tapi ini ketinggiannya. Kalau ketinggian totalnya kan 1 kilo, itu 1000 meter. Dan itu dikurangi 100 karena dia ngitungnya dari dasarnya. Kalau umpamanya dari permukaannya berarti 1000 dikurangi 100, jadi 900, dan hasilnya adalah ini. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas adalah tentang prinsip Pascal. Prinsip Pascal ini orangnya Pascal, ya, dimana tekanan yang diberikan pada suatu cairan tetap akan diteruskan tanpa berkurang ke segala titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Itu kata-kata Pascal. Ini kata-katanya juga sama, ya. Nah, ini prinsip Pascal yang tadi disebutkan bahwa kalau ada bejana dan dimana ada dua pipa yang terhubung di sini, ya, dimana di dalam pipanya itu ada fluida, fluidanya itu bisa dalam bentuk zat cair atau zat gas. Ya, di sini kelihatan luas penampang pipa yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Tapi tekanan yang ada itu, tekanan yang antara ini, ya, pipa 1 dengan pipa 2 itu sama. Jadi P1 dan P2 itu sama. Perumusannya sama yang kayak tadi, F per A. Ya, jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Untuk lebih jelasnya, ini untuk aplikasinya. Itu dongkrak hidrolik. Ini biasanya digunakan untuk ngangkat mobil, ya, Dek, ya. Jadi ngangkat mobil pada tempat cuci mobil itu biasanya. Ya kan mobil itu diangkat kan, nah itu menggunakan dongkrak hidrolik. Ini contohnya. Luas penampang pengisap kecil dan besar yaitu 4 cm dan 20 cm3. Jika pada pengisap kecil bekerja gaya 50 Newton, maka pengisap yang besar berapa? Nah, pakai perbandingan seperti ini. Nah, di sini saya nggak ngubah satuannya, ya, cm kuadrat, karena dia dalam bentuk perbandingan, jadi nggak usah diganti satuannya gitu. Kalau umpamanya ini senti dan ini meter misalkan, baru diubah, harus disetarakan. Kalau sama-sama senti nggak usah diubah lagi. Ini kebetulan sama, maka langsung dibandingkan dan dapat F2 nya adalah 250 Newton. Nah, selanjutnya adalah prinsip Archimedes. Nah, yang seperti fenomena yang sebelumnya di awal saya tanyakan, kenapa kayu yang besar itu lebih mudah diangkat dalam air? Terus mengapa balon gas helium itu bisa naik ke atas? Nah, ini dijawab pada prinsip Archimedes, di mana sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan mendapat gaya ke atas namanya, yang sama besarnya dengan berat fluida yang dipindahkan. Mendapatkan gaya ke atas, jadi kayunya itu dapat gaya ke atas sehingga lebih ringan, dan balon helium ini juga, gas helium ini juga ada gaya ke atasnya sehingga dia ada perlawanan terhadap gaya gravitasi. Ini fenomena yang lain, anak bisa terapung, sedangkan ini juga, anak ini juga terapung di laut seperti itu. Nah, ini dia gaya ke atasnya atau gaya buoyan namanya. Penjelasannya, jadi sebenarnya ini ada gaya buoyan itu, ini ada F1 dan ada F2. F1 itu adalah berat benda, sedangkan F2 itu adalah gaya angkat ke atas dari fluida gitu. Nah, ini dia penurunan rumusnya.
di mana rho-nya itu rho G V, harusnya ya rho GV, ini di mana H-nya ini ya, H-nya itu adalah yang ini kan ada dua sisi kan ya. Di sini H1 itu adalah dari permukaan sampai atas benda, dan H2 itu adalah dari permukaan sampai dasar benda. Itu dikurangi, dan itu A kali H itu sama dengan volume. Jadi F itu sama dengan rho fluida kali G kali V. V ini adalah volume benda yang tercelup. Kalau di sini kan bendanya itu semua tercelup, berarti itu sama dengan volume benda. Sedangkan kalau seandainya volumenya mengapung, ada bagian bendanya itu di atas permukaan air, berarti nanti yang dipakai itu adalah volume yang tercelupnya saja. Nah, ini dia. Ini istilah dari hukum Archimedes itu ada 3, ada namanya tenggelam, terapung, dan melayang. Kenapa dia bisa tenggelam? Itu karena gaya ke atasnya lebih kecil daripada berat benda, dan dimana rho fluidanya itu lebih besar daripada, nah ini maaf saya akan edit dulu. Oke, saya lanjut. Jadi di sini rho fluida itu lebih kecil daripada rho benda. Kalau terapung dia lebih besar, dia gaya ke atasnya. Kalau melayang, ya melayang itu artinya semuanya juga, sama artinya ya. Jadi gaya angkat ke atas sama dengan beratnya. Dan massa jenis fluida itu sama dengan massa jenis benda. Penerapan hukum Archimedes itu ada hidrometer, jembatan ponton, kapal laut, dan selam, balon udara. Ini penjelasannya sudah ada di buku paket. Jadi untuk penerapannya kalian bisa baca lagi di buku paket ya. Nah, ini contohnya. Misalkan yang pertama, berat sebuah logam di udara itu adalah 4 Newton, dan kalau ditaruh dalam zat cair itu beratnya jadi 2,5. Maka gaya ke atas yang dialami logam itu misalnya berapa? Jadi gaya ke atasnya adalah WB kurang WF itu sama dengan 4 kurang 2,5 itu sama dengan 1,5. Nah, segini simpelnya. Terus yang kedua itu sepotong kayu terapung, setengah bagiannya tercelup dalam air. Jika massa jenis airnya itu 10⁻³ kilogram per meter kubik, maka massa jenis kayunya berapa? Itu menggunakan prinsip yang ini dia. Nah, jadi yang prinsip yang tadi itu dimana rho kayu kali G kali V kayu sama dengan rho air kali G kali V. Ini V nya yang tercelup saja ya. Nah, karena G nya sama, kita bisa coret menjadi rho kayu V kayu sama dengan 10⁻³. Nah, yang tercelup itu adalah setengahnya kayu, berarti kita kali setengah V kayu. V kayu dicoret, jadi rho kayu itu adalah 10⁻³ kali setengah sama dengan 500. Itu adalah massa jenis dari kayu. Selanjutnya adalah tegangan permukaan. Nah, ini adalah menjawab untuk pertanyaan yang di awal itu adalah kenapa serangga itu bisa berjalan di atas air. Itu karena namanya ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu timbul karena gaya tarik menarik molekul zat cair yang sejajar permukaan. Itu menjadi tegang dia. Kalau tegang, sama halnya dia seperti kayak lantai, jadinya agak keras dia. Kayak gitu. Dimana besarnya tegangan permukaan itu gamma sama dengan F per L. F itu adalah gaya benda dan L itu adalah panjang dari permukaan. L itu adalah panjang dari permukaan, F itu adalah gaya bendanya atau berat serangganya. Seperti itu. Contoh yang lain misalkan silet itu bisa mengambang di atas air kayak gitu. Jadi bukan serangga saja ya. Begitu juga dengan manusia juga bisa mengambang gitu. Karena ada gaya tarik menarik molekul atau ini tegangan permukaan.
Selanjutnya adalah fluida bergerak. Fluida bergerak ini adalah fluida yang dimana saat gasnya dan saat cairnya itu bergerak. Contohnya itu adalah ini adalah gelombang air laut atau gelombang air. Terus kalau umpamanya pada udara itu misalkan angin gitu. Nah ini dia, kenapa kapal terbang yang berat bisa terbang di atas udara. Nah itu karena ada namanya daya angkat dari fluidanya, atau disebut dengan gaya ke atasnya. Terus kenapa perahu layar bisa mudah berbelok? Nah itu karena ada perubahan mata angin. Nah ini dia, ini beberapa besaran pada fluida dinamis. Ada namanya debit air dan ada kontinuitas. Nah debit air itu ya satuannya adalah meter kubik per sekon, dimana debit itu simbolnya adalah Q, besarnya adalah volume per T. Volume itu adalah volume fluida dan T itu adalah waktu, satunya sekon. Dan debit air juga perumusannya adalah A kali V, atau luas permukaan dikali kecepatan alir. Nah dari kedua ini maka bisa dijadikan satu hubungan dimana volume per T sama dengan A kali V. Nah selanjutnya adalah kontinuitas ya. Nah contohnya ini ya, pipa ini. Jadi itu dimana kontinuitas itu debit airnya itu mengalir, debitnya itu sama antara bagian di sini dan bagian yang di sini ya. Jadi persamaan jadinya A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah ini contohnya, kecepatan darah melalui pembuluh aorta berjari-jari 1 adalah 30 cm per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan rata-rata ketika pembuluh kapiler yang masuk itu berjari-jari 4 kali 10 pangkat min 4 cm. Nah perumusannya yang kayak tadi, A1 V1 sama A2 V2 dicari ya, dimana luasnya pakai VR kuadrat ya, karena ini kan yang diketahui adalah jari-jarinya, maka V2 nya itu sama dengan sekian. Selanjutnya, sebuah keran dengan luas penampang 4 cm kuadrat dimana kecepatan alirannya adalah 0,2, maka volume air keluar selama 5 menit berapa? Nah ditanya itu adalah volumenya menggunakan perumusan ini. Nah seperti itu. Ini 5 menitnya ini sama dengan 300 ya, maka dapatnya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Selanjutnya adalah persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli itu adalah jumlah tekanan itu adalah B, energi kinetik persatuan volume itu adalah yang ini, setengah rho V kuadrat. Selanjutnya, dan energi potensial persatuan volume rho GH itu memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis ini namanya. Jadi ini sama ya, jumlahnya ini sama atau konstan. Jadi dapat dijabarkan perumusannya adalah seperti ini. P1 tambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan V2 tambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH. Seperti itu. Nah ini contohnya. Air dipompa dengan kecepatan 0,5 meter kuadrat melalui pipa luas penampang 4 di lantai dasar dengan tekanan 60 atm. Berapa kecepatan dan tekanan air di dalam pipa yang memiliki luas penampang 2 meter di lantai atas yang tingginya adalah 5 meter, dimana rho airnya adalah ini. Maka pertama kita cari adalah kecepatannya, kecepatan V2 nya dengan persamaan kontinuitas, maka dapat V2 nya itu adalah 1 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, untuk mengetahui tekanan air yang ada tingginya 5 meter itu menggunakan perumusan, itu adalah hukum Bernoulli yang ini. Dimasukkan perumusannya. Nah ini hanya ini adalah 0 karena kenapa? Karena dia ada di lantai dasar, berarti tidak ada ketinggian, maka ini 0. Setelah dicari mendapatkan nilai itu adalah 11,5 atm.
Selanjutnya yaitu adalah viskositas. Viskositas itu kekentalan suatu zat cair. Ya, dimana di sini perumusannya adalah Q sama dengan VR pangkat 4 P1 kurang P2 8 nano L. Ya, R itu adalah jari-jari dari pipa, P1 dengan P2 itu adalah tekanan pada luas penampang 1 dan luas penampang 2. Nanonya ini adalah koefisien viskositas atau koefisien suatu kekentalan zat cair. L itu adalah panjang dari pipanya dan Q itu adalah debit. Nah, tadi kan debit itu sama dengan volume per T, jadi seperti ini dia, sama aja. Nah, debit aliran fluida dipengaruhi oleh yang tergantung pada yaitu panjang pembuluh, diameter pembuluhnya. Nah, ini contoh viskositas pada aliran darah itu. Dimana kalau darah normal kekentalannya 3,5 kali air, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa aliran darah penderitaan anemia sangat cepat? Nah, ini coba bisa dicari ya. Contohnya misalkan oli mesin dengan viskositas 0,2 dilewatkan pada sebuah pipa berjari-jari 0,9 meter dengan panjang 5,5. Inilah beda tekanan yang diperlukan untuk menjaga agar laju alirannya tetap, yaitu 5,6. Dengan perumusan ini, ya, dimana ini laju alirannya adalah 5,6 atau debitnya, V 0,9 itu adalah jari-jarinya pangkat 4, P1 kurang P2 per 8, ini rumusnya, dan nano itu adalah viskositas zat cair 0,2 kali 5,5 itu panjangnya, maka dapat beda tekanannya itu adalah 23,92. Oke, sekian penjelasan dari tentang fluida. Terima kasih.